guys, teman-teman YouTube semua, kembali lagi dengan gue Haji di channel gue SCR. Video kali ini gue ingin berbagi bagaimana cara modifikasi stick Pico ya, mengurangi delay pairing. Jadi di stick Pico ini untuk yang versi mod, kebetulan yang saya punya ini versi mod ya, ada delay ya. Jadi kalau kita pairing itu ada sedikit delay, nggak langsung pairing ya. Jadi tipsnya itu kita mengganti kabel bawahan yang ada di dalam mod stick itu. Dia biasanya masih memakai kabel ya, tapi keadaan ini udah saya bongkar ya teman-teman. Dia memakai kabel dan kita ganti itu kabelnya yang di bagian sini, dan di bagian sini ya. Jadi ini untuk bagian plusnya, ini bagian negatif ya. Terhubung juga nanti ke bagian sini ya, yang untuk kepala atas di bagian sini nanti ya, ada kepala tembaganya lagi nanti yang kita sambung, itu masih menggunakan kabel. Jadi ke bagian min bawahnya ini dia terhubung ke sini ke bagian bawah. Ini juga menggunakan kabel, nanti kita ganti dengan tembaga ya, kawat tembaga. Jadi seperti ini dapat untuk bagian bawahnya. Nah ini nanti kita solder, kita ganti. Untuk kawat tembaganya ini saya menggunakan kabel jaringan LAN ya, kabel RG Belden ya, kabel Belden ya. Ya biasa itu di dalamnya itu ada 8 kabel. Jadi ini yang saya ambil hanya sebagian aja, warna putih sama warna biru. Dan untuk potongannya itu kurang lebih dibikin sekitar 5 cm ya teman-teman. Cm. Tapi lagi kita bikin sekitar hampir 3 cm ya. Kalau kepanjangan nanti susah juga teman-teman di posisi dalamnya. Kalau yang satu lagi bikin kurang dari 3 cm, 2,5 cm ya. Oke, langsung aja. Jadi yang pertama itu kita harus melepas bagian ini teman-teman. Ini di sini dia ada kalau belum dilepas itu masih seperti ini ya. Dia ada seperti ini. Ini kita lepas, jadi kita cukup dorong aja, kabelnya juga dilepas dulu, kita lepas. Untuk sebelumnya juga kalau bisa teman-teman itu membuat seperti ini ya, biar tidak lupa ya. Atau mungkin kalau lebih gampang itu dipoto aja teman-teman. Tujuannya kita buat nyodor nanti nggak lupa posisinya. Ya langsung aja ya teman-teman ya. Untuk penyodoran kita gunakan aja ini tang, ini di bagian celah ini kita jepit dengan tang ya, kita jepit dengan tang seperti ini. Dan untuk kabel birunya itu kita pakai ini, kita solder ya teman-teman. Jadi konsepnya itu kenapa dia delay untuk stick Pico ini, karena mungkin ada sebagian komponen nggak sama ya, seperti otentik ya. Dia lebih apa ya, lebih berkurang ya. Ada kualitas komponennya, mungkin dari segi kualitas komponen sama dari rangkaian komponennya ya, yang buat kurang lebih keluar wattnya. Jadi dengan mengganti kawat tembaga itu tujuannya biar penghantar dari tegangan yang ditekan oleh kita itu lebih
bagus ya dengan menggunakan kawat tembaga, karena kan di sini satuannya dia ampere. Untuk PAPE itu untuk modnya itu satuannya ampere yang mengambil dari kapasitas baterai 18650 itu ya. Dan juga di sini ditentukan untuk jenis baterai juga nih teman-teman. Jadi untuk mod Stivico ini usahakan pakai baterainya baterai yang ori ya, jangan baterai bekas atau baterai bekas laptop atau baterai yang biasa yang murah. Jadi untuk baterai ini harus gunakan baterai yang bagus, otentik ya. Dari harganya juga sudah kelihatan dia lebih mahal. Tujuannya itu selain dia lebih lama habisnya ya, ampere itu lebih bagus. Nah, jadi ampere itu kalau sudah bagus dari baterai, tapi di sini untuk versi mod dia masih menggunakan kabel, jadi kurang optimal, masih kayak seperti terhambat, jadi kurang menyalurkan tegangan ampere ya. Jadi di sini saya memberikan tip itu tujuannya biar ampere itu benar-benar tersalurkan dengan benar melalui tembaga ini. Karena di kabel RJ45 ini atau Dedon ini udah mempunyai kawat tembaga yang lumayan bagus ya. Saya pakai. Oke, ini sudah. Ini saya pasang di sini ya teman-teman ya. Ya kalau bisa untuk bagian ini penyolderannya dilepas ya, jangan dalam posisi di sini ya, karena ini karet nanti dia meleleh ya. Pas. Nah, jadi seperti ini kan. Kita taruh dulu. Nah, untuk yang satunya, yang putihnya itu di sini nih teman-teman. Jadi di sini jatuhnya dia negatif ya, bagian ini negatif, ini atau negatif. Nanti terhubung ke PCB juga. Lagi di sini. Lihat. Jadi semua yang ada di sini sebelumnya itu menggunakan kabel teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya Stivico yang mod, nanti pasti bongkar itu pasti kabel ya. Kalau saya kabelnya juga kurang tebal ya, kabel tipis ya. Hanya besar aja bentuknya, tapi selambutnya selambut tipis dia dalam itu ya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah disolder seperti ini, oke. Dan untuk yang kabel putih satu lagi agak panjang, itu kita solder langsung di PCB ya. Jadi dia adanya di bagian sini, bagian sini ya. Ini negatif juga, sama mainnya negatif ya. Jadi bagian sini, ini nanti akan terhubung di bagian bawah atau negatifnya baterai dia. Kita bagian sini. Hati ya untuk model di bagian PCB ya teman-teman ya, karena ini posisinya dekat dengan IC. Nah, seperti ini. Satu seperti ini. Bentar ya. Oke. Ini ke bagian sini ya. Atau ini temunya. Oke. Sekarang saya pasang sini ya. Jadi ini nanti belakangan teman-teman untuk bagian bawah. Kita pasang. Jadi kurang lebih seperti ini nanti jadinya. Jadi kalau nanti mau masang, kalau supaya tidak salah pastikan lagi ya, kalau kita udah buat salinan dengan gambar seperti ini atau dengan foto, jaminkan mau pasang ya teman-teman, nanti kan harus rusak IC-nya ya kalau salah pasangnya. Misalkan pasangnya kita cocokkan lagi. Jadi ini yang bagian ini kabel biru dari ke sebelah sini ya. Kalau secara gambarnya saya bikin di sini ini ya. Oke, jadi ini ketemu ini berarti biru di sini, putih di sini ya. Ini kita tekuk aja teman-teman, tekuk seperti ini. Oke, tekuk nanti tinggal disolder.
usahakan timahnya yang bagus ya teman-teman ya, jangan yang biasa ya. Timahnya yang bagus ya, secara solder pun juga dia cepat, mudah, gampang ya solder ya. Di timah yang murah ya, timah yang murah itu kualitasnya kurang bagus. Kenapa saya menyuruh timah yang bagus? Karena di liquid ini menggunakan cairan yang mengandung minyak ya. Jadi kalau minyak itu masuk ke bagian dalam atau terkena PCB, nanti di situ membuat korosi. Itu dengan kualitas timah yang kurang bagus itu lebih cepat rusak, bahkan bisa nanti yang ada komponen lebih cepat short atau nggak fungsi ya, karena cuma gara-gara lepas solderannya atau pecah jalur ya, terputus jalur ya. Dan itu banyak kejadian, saya juga pernah bongkar, ada punya teman atau ya bawa ke tempat saya itu untuk diservis ya, kerusakannya ya karena ketumpahan dari liquid yang masuk ke dalam itu. Dan saya lihat untuk versi yang murah, untuk mod yang murah itu kebanyakan kualitas timahnya itu kurang bagus teman-teman, agak apa ya, mudah rusak kalau terkena cairan liquid. Jadi untuk bagian ini memang agak sedikit hati-hati ya penyelenggaraan teman-teman. Kalau bisa teman-teman harus sabar, pelan aja ya, usah dulu teman. Nah, ini patah. Oke, ini sudah jadi seperti ini, tinggal dirapin aja nih. Nah, usahakan nih jangan sampai ketemu atau ada ringnya itu ya. Nah seperti ini sudah berfungsi nih. Kalau udah tinggal kita pasang. Jadi untuk pasangnya itu teman-teman harus mengurutkan nih, jangan lupa karet dipasang lagi ya teman-teman. Karet bagian switch supaya switchnya itu nggak masuk ke dalam atau rendam ya, biar balik gitu ya. Nah, kita pasang, boleh jangan lupa kita pasang, taruh dulu sini ya, terus seperti ini kita pasang. Untuk yang lepasnya juga sebenarnya mudah teman-teman, hanya lepas bagian baut sini dan bawah juga ya. Ini kita tes, kalau bisa kita tes. Oke, kalau ada ngebun klik itu tandanya udah benar. Dan untuk masalah ini nanti tinggal di bawah ya untuk kerapatan itu. Jadi usahakan untuk dua baut ini dipasang dulu ya teman-teman ya, biar enggak. Ini ada dua baut, ada 4 baut, 2 baut di atas, 2 baut di bawah. Jadi untuk Eco Mode ini sebenarnya udah lumayan ya teman-teman, nggak kalah jauh dengan versi otentik ya. Untuk baut kalau bisa ditandai juga ya teman-teman ya, kalau salah bisa merusak beneran. Jadi kalau kita coba pasang tapi nggak masuk, jangan dipaksain, coba ditukar dulu dengan baut yang lainnya. Karena tadi saya bongkar ini banyak, jadi saya lupa untuk menandain ya, mana atas mana bawah. Oke, ini bagian atasnya sudah. Nah untuk ini nanti akan rata kalau tidak terdorong dengan ya, ini memang agak membel ya, agak membel. Nah, dia agak membel, dia bermain ya di bagian ini, dia bermain di tempat. Sudah ditaruh dulu. Sekarang kita ke bagian kaki.
Jadi ini kenapa juga saya bongkar dan saya bikin videonya bagaimana cara membuat delay pairing itu lebih bagus ya, atau nggak ada delay ya, karena tab saya ini kebetulan udah mulai ngalir teman-teman kotor, jadi perlu dicek di bagian sini nih teman-teman. Biasanya liquid itu tertumpah masuk ke dalam itu tersarang di bagian sini, hendak di bagian sini, dan di sini lebih banyak cairan, akhirnya dia nggak menghantar ya. Itu buat tipe teman-teman yang tiba-tiba sering mati sendiri atau setelah dipasang baterai juga nggak nyala, cek bagian ini ya, mungkin ada porosi atau putus atau pas modelannya yang tidak kesamaan ke bagian ini. Karena ini mudah rusak nih teman-teman bagiannya dia. Ini aja juga putus ya, karena kalau sih tadinya ini putus, saya solder, ini saya solder. Oke, ini saya pasang. Ini jangan lupa untuk bagian bawahnya. Ini tinggal kita baut. Buat teman-teman mungkin untuk membongkar ini mungkin belum berani, nggak apa-apa, dicoba aja. Jadi teman-teman bisa bertanya kepada saya melalui kolom komentar, saya akan coba bantu bagaimana kendala kalaupun nanti teman-teman membongkar ini atau bingung untuk pasangnya. Jika suka teman-teman, ini mudah. Oke, kalau sudah, nah yang tadi bagian sini kita solder di sini ya, kita solder di sini. Oke situ ya. Yang penting pembongkaran itu sabar ya teman-teman ya, mungkin dulu ya, karena di sini kita menolder memakan panas, perlu hati-hati. Ini oke. Usahakan juga untuk solder itu menggunakan watt yang besar ya, kurang lebih sekitar 40 watt ya. Karena dengan watt besar itu lebih mudah ya menggunakan timah. Ini sudah untuk pemasangannya juga mudah, yang di dalam itu bagian dalam ini agak didorong seperti ini ya teman-teman. Masuk, dan ini juga rata, ini juga pas ya, ini udah pas, ini udah rata, ini juga udah rata. Kita tes pecetnya mau nggak? Oke, udah bunyi. Kita pasang baut bawahnya. Ya seperti ini teman-teman. Jadi semua sudah dimedit, tujuannya untuk mengurangi delay pairing gitu. Kalau kita pencet itu pas kita hisap itu nggak jeda ya, delay itu jeda ya. Jadi setelah kita pencet dia langsung menembak, membuat pembakaran untuk RDA atau RTA atau LDTA ya, atau langsung ke coil. Itu membuat pembakarannya lebih cepat dan kita bisa menghisap langsung. Itu yang disebut delay. Jadi kalau delay itu dipencet agak jeda, agak lama baru ngebakar, dan akhirnya kita hisap agak plong dulu baru ada. Nah di Stipico Mode ini ada kelemahannya di situ teman-teman. Dia agak medium. Mungkin teman-teman ada yang merasakan sama ya. Inilah caranya begini untuk Stipico Mode teman-teman yang ada delay. Tapi utamakan satu baterai juga ya, yang tadi saya bilang ya, baterai itu pastikan dulu coba ganti yang ori, yang asli otentik, yang bagus. Kalau masih ada delay baru teman-teman coba mengganti kabel dalam ini dengan kawat tembaga ya.
Jadi itu fungsinya buat yang tadi saya bilang menghantarkan ampere yang lebih bagus. Oke teman-teman, saya coba dulu apakah ini sudah nyala. Ini nyala ya. Ini karena nggak ada RDA nya A, jadi dia dipijat atau meser. Untuk ngetes sebenarnya gampang. Teman-teman cukup nyajain kawat aja. Dari kawat nggak usah panjang panjang. Jadi kalau ingin tahu tanpa ada RDA ini hasil kita bakal berfungsi apa tidak, teman-teman setting kawat seperti ini. Jadi tesnya seperti ini. Ini disentuh di mana aja atau di mana aja ya, pegang di mana aja. Yang satu lagi kita taruh di tengah sini, kuning ini, dan nanti dia biasanya kebaca bahwa sudah ada tombol ya, tuh kebaca ya, 30. Kalau kita pairing bisa tuh, tapi panas, ada teman-teman, dia panas karena ini fungsinya nggak jauh beda dengan coil kan, kebalik. Oke ya, kebaca 1,23 ohm kawat ini, walaupun tidak digulung atau dibikin coil ya. 1,06, tapi kalau kita lepas dia hilang 0,0 ya, tapi kalau kita pasang lagi ini ada. Jadi kalau saya pairing bisa ya, tuh tidak ada jeda, langsung ya. Oke, itu tipsnya buat teman-teman yang mungkin punya stick Pico versi clone yang seperti saya ini, ternyata ada delay, ada jeda. Seperti itu caranya tadi sudah saya berbagi. Semoga menjadi bermanfaat buat teman-teman, menambahkan tips baru ya buat teman-teman yang tadinya kendala di pairing yang jeda. Jadi itu caranya. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bantu sharing ya teman-teman ya. Mungkin juga mau komen silakan. Sekian dulu video dari saya, dan ketemu lagi dengan video saya yang berikutnya. Thank you, bye bye teman-teman.